Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Zain Permana ya bersama konselor-konselor dari hayacademy.id. Ini berarti udah episode ke-6 ya kalau nggak salah. Jadi kita bikin platform namanya hayacademy.id website. Teman-teman bisa masuk ke bagian konselingnya. Teman-teman bisa konseling sama konselor-konselor yang spesialis di bidangnya. Ada juga psikolog juga ya. Jadi di beberapa episode yang lalu saya udah ngobrol sama orang-orang yang lagi concern di bidang-bidang tertentu. Kali ini saya ditemenin sama Mei ya. Gimana kabarnya Mei? Sehat? Alhamdulillah baik. Oke. Mei ini concern ngomongin soal kesepian. Jadi buat teman-teman yang ngerasa, aku kesepian, aku ngerasa hampa, teman-teman bisa buka hayacademy.id, nanti masuk ke konseling, bikin akun, cek jadwal, bisa konsultasi sama Mei ya. Karena Mei ini selama setahun ini bareng ya aku bimbing untuk ngomongin soal kesepian ya. Apa sih sebenarnya kesepian tuh gimana gitu? Apa ceritanya Mei? Gimana Mei? Jadi sebenarnya kesepian itu banyak kita temuin di lingkungan sehari-hari gitu ya. Yang pertama. Jadi orang tuh kita akan sering ketemu orang yang kesepian gitu ya, dan itu hal yang wajar. Ya, karena kita tuh banyak sekali menemukan orang-orang yang dengan mudah menyebutkan aku kesepian gitu. Okay. Ya, lalu mengutip dari mungkin pengertian kesepian itu sendiri, kesepian itu adalah kondisi di mana interaksi atau jaringan sosial itu menurun baik secara kualitas ataupun kuantitas. Oke, gitu, jadi Pak. Biasanya ngobrol sama orang sehari 5 kali misalkan ya. Jadi 4 itu juga otomatis muncul rasa kesepian. Betul, Oke. Ya. Terus gimana? Apa sih yang dilakukan sama Mei pas mengkaji dan meneliti kesepian tuh gimana tuh? Ya, sewaktu mengkaji tentang pengalaman kesepian itu rupanya terdapat tema-tema atau proses input hingga output dari proses terjadinya kesepian, Pak. Oke, gimana? Ya. Nah, ternyata menarik nih ya, kesepian juga ada input sampai outputnya. Nih kita simak nih, gimana Mei? Yang pertama itu terkait dengan sebab, Pak. Oke. Ya. Sebab orang kesepian. Apa sebab orang kesepian? Ya, yang pertama itu ternyata kesepian itu tidak tergantung pada jumlah orang di sekitar kita. Oke, ini menarik nih. Ya. Jadi misalnya kita tuh sedang berada pada kerumunan orang ataupun sedang berinteraksi dengan heboh gitu, tetapi banyak sekali orang-orang yang menyatakan bahwa mereka itu merasa kesepian. Oke, kesepian bukan berarti kita lagi sendirian. Tapi bahkan ketika lagi punya atau berinteraksi sama banyak orang, di tengah keramaian pun kita bisa ngerasa kesepian. Karena kesepian tuh bukan ngurusin soal keramaian atau kerumunan, tapi bahkan di tengah keramaian dan kerumunan pun kita bisa merasa sepi gitu ya. Betul. Oke, terus yang jadi sebab apa dong kalau gitu? Hal itu dikarenakan mereka itu merasa interaksi itu tidak terjalin di antara mereka, Pak. Jadi tiba-tiba merasa terasing gitu, Pak. Okay. Ada fisik di situ, tetapi dia tuh seperti tidak masuk pada lingkungannya. Oh, iya juga ya. Jadi percuma berada di tengah keramaian kalau nggak ada yang kenal ya. Iya. Tetap aja kesepian. Atau berada di sebuah kerumunan nggak ada yang nanya, nggak ada yang ngajak ngobrol, tentu aja pasti kesepian ya. Jadi bukan soal rame enggaknya, banyak enggaknya kerumunan orangnya, tapi ternyata kualitas interaksinya yang penting. Oke, terus apalagi sebab itu udah kayak gitu. Terus kemudian dari sebab-sebab itu ada juga yang akibat mengevaluasi lingkungannya secara negatif, Pak. Oke, jadi sebenarnya orang-orangnya ada di sekitarnya, temennya ada dan banyak, tapi dia mikir bahwa nggak asik nih. Iya. Dia yang ngevaluasi gitu ya, dia yang ngejudge itu. Jadinya dia, padahal temennya ada, orang-orang yang mau interaksi sama dia ada, tapi dia bilang, nggak asik loh, nggak seru. Dia jadi kesepian, ngerasa kesepian. Iya, betul. Okay. Lalu juga ada mereka itu merasa bahwa ketika ia ingin membagikan cerita atau curhat-curhat santai gitu ya, Pak, mereka itu merasa ia akan membebani orang tersebut gitu. Jadi kesepian itu karena dia tuh butuh hubungan sama orang, pengen berkomunikasi dan interaksi sama orang, tapi dia takut ngebebanin orang itu. Iya, betul.
jadinya nggak komunikasi, tapi dia kesepian jadinya. Ih, kasihan banget ya, bisa kayak gitu. Terus ada lagi apa lagi yang Terus mereka itu biasanya memiliki individu yang kesepian itu biasanya memiliki karakteristik yang ikut-ikutan, Pak. Oh, oke. Jadi takut tidak diterima oleh lingkungannya, sehingga karena perasaan takut tidak diterima, ia pun merasa kesepian. Tapi karena hal tersebut, ia pun kesulitan untuk mengungkapkan apa sih yang ia pikirkan dan sebenarnya apa yang ia mau. Lalu yang akhirnya perasaan tersebut berakhir pada perasaan kesepian. Jadi kesepian juga karena orangnya yang ikut-ikutan. Iya, betul. Orang lagi musim apa dia ikutan, dia ada orang mikir apa dia ikutan mikir itu, ngerasain itu tanpa dia betul-betul sadar bagaimana pikiran dan perasaannya. Iya, betul. Karena dia kebanyakan ikut-ikutan, dia kelelahan, capek, dan dia nggak tahu dia pengennya apa, akhirnya dia kesepian ya. Iya. Wow, menarik ini. Oke, lanjut apa lagi? Lalu dari evaluasi negatif tadi, Pak, yang evaluasi negatif, muncul harapan atau ekspektasi dari orang-orang yang kesepian itu yang berupa ingin dukungan dari orang lain. Oke. Oh, karena dia ngevaluasi negatif, nggak asik lo, harusnya gitu ya. Ada ekspektasi gitu ya. Mestinya kamu tuh wajib melakukan gitu ya. Jadinya malah ngarep ke orang lain, dan harapan itu nggak kewujud kan pastinya ya. Iya, tidak. Karena harapan yang nggak kewujud, dia kembali jadi kesepian lagi. Iya. Tapi Pak, ada satu hal yang menarik ya, Pak. Saya kan kesepian pada Amazing Adulthood. Nah, pada orang-orang yang umur 18 sampai 25 lah ya. Iya, betul. Nah, biasanya pada Amazing Adulthood ini kita berusaha untuk menjalin interaksi, relasi, mengembangkan bakat minat gitu kan. Tetapi rupanya yang lebih banyak berkontribusi pada pengalaman kesepian pada individu Amazing Adulthood ini adalah akibat tidak ada dukungan dari orang tua atau keluarga. Oh gitu? Iya, Pak. Nah, ini menarik teman-teman ya. Jadi emerging adulthood itu kan 18 sampai 25. Kata Mei itu tadi wajarnya 18 sampai 25 tuh lagi senang-senangnya interaksi sama orang lain. Senang-senangnya lagi ngebuka jejaring sama orang lain. Tapi ternyata kesepiannya itu bukan karena interaksi sama orang lain ya. Iya. Tapi karena nggak adanya atau kurangnya dukungan dari orang tua. Iya, keluarga. Dan keluarga. Wow. Oke, itu benar menarik itu, betul. Terus ada apa lagi nih, keseru banget nih Mbak. Iya, setelah digali lagi kenapa bisa orang tua yang menjadi sumber penyebab kesepiannya, ternyata hal ini karena kita sekarang lebih banyak berdiam diri di rumah akibat pandemi. Oh, terutama kalau di pandemi, kebutuhan untuk dapat support, dukungan, dorongan dari keluarga dan orang terdekat jadi lebih penting ya. Karena banyak diam di rumah, interaksinya jadi kurang dan kesepian. Oke. Menarik. Terus apa yang ada lagi nggak? Itu kan input, proses sudah masuk proses. Sekarang ada outputnya nih Pak. Oke, akibatnya apa kalau orang kesepian gitu ya maksudnya? Iya, betul. Apa tuh dampaknya? Dampaknya itu mereka menjadi psikosomatis. Ada yang menjadi apa sih? Sakit fisik gitu ya? Sakit fisik gitu, merasa biasanya apa pusing. aja tuh? Sakit punggung? Ya, punggung juga ada sakit punggung. Terus menjadi susah tidur. Tuh teman-teman yang kesepian tuh dampaknya sakit badan, terutama di fisik. Psikosomatis itu kan selalu nyerang bagian tubuh yang lemah ya. Kalau kebetulan yang lemahnya lambung, jadi sakit punggung gitu ya, atau nggak bisa tidur gitu. Terus apalagi dampaknya selain psikosomatis? Terus ada juga overthinking Pak. Overthinking. Jadi semua dipikirin ya, yang harusnya nggak dipikirin jadi lebay dipikirin ya, gara-gara kesepian tuh. Dengerin teman-teman yang overthinking, barangkali kamu kesepian ya. Terus habis itu? Tapi ternyata juga di samping dampak-dampak negatif tersebut ada juga sisi positifnya Pak. Jadi jadi kesepian tuh punya dampak positif. Iya. Dampak positifnya apa? Karena ketika kesepian, individu itu menjadi merenungkan diri atau mengevaluasi sebenarnya apa yang ia inginkan. Oh my God. Bisa gitu ya. Jadi ketika orang kesepian, orang malah jadi muhasabah ya. Jadi refleksi dan evaluasi diri kayak gitu ya. Wow, oke. Nah teman-teman, tipe kesepiannya yang mana? Ada lagi nggak dampak yang lain? Ada lagi nggak? Sudah. Udah ya. Kira-kira teman-teman tipe yang mana? Kesepian karena nggak punya hubungan, atau kesepian karena menilai hubungan yang sekarang itu bukan yang sesuai keinginan, atau kesepian yang sengaja menyepi karena teman-teman lagi refleksi nih, lagi muhasabah. Tapi pilihan apapun, kalau teman-teman ternyata nggak tahu kesepiannya yang mana,
teman-teman bisa konsultasi langsung nih sama pakarnya ya, yang udah mengkaji soal kesepian, Mei ya. Bisa teman-teman di heyacademy.id ya. Karena kesepian tuh ngaruh banget ya, bisa nyedot energi diri kita kan ya. Iya betul. Jadinya seolah-olah kita nggak berdaya, nggak punya pergerakan, Ya, kayak gitu nggak sih? lemas, lunglai gitu. Lemas dan lunglai. Kira-kira ada saran nggak sih untuk mengatasi kesepian ini harus ngapain dan gimana buat teman-teman yang ada di rumah ini, yang lagi nonton? Mungkin untuk sarannya itu sendiri, mari kita coba perlahan-lahan untuk mengenali diri kita sendiri, kemudian mencoba untuk terbuka pada orang lain, Oke. karena tidak semua apa yang kita lihat itu sesuai dengan apa yang kenyataannya gitu Pak. Oke. Jadi sarannya malah cek ke diri kita ya. Iya. Barangkali yang membuat kita sepi bukan karena tidak ada hubungan, karena ekspektasi diri yang kegedean. Iya. Dan kita melihat sesuatu tidak seperti semestinya gara-gara kita nggak kenal sama diri ya. Mikir teman-teman ya. Ternyata seperti itu ya. Wow, luar biasa. Ada lagi Mei yang mau disampaikan terakhir mungkin? Sudah. Udah ya. Jadi itu, wow, ini teman-teman yang lagi kesepian, ini penting banget untuk betul-betul nyimak dan ngulang-ngulang video ini ya, supaya tahu persis bahwa ada ternyata inputnya, proses kesepiannya ya, gara-gara tadi terutama di pandemi sama dampaknya. Walaupun ada dampak positifnya, tapi kayaknya kebanyakan orang ngerasain lebih banyak dampak negatifnya. Iya, ya. betul. Buat teman-teman yang mau konsultasi langsung sama Mei di heyacademy.id bagian konseling, teman-teman bikin akun dulu dan nanti cek jadwal, teman-teman bisa konsultasi sama Mei ya. Oke, kalau gitu terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya sama konselor Hey Academy lain. Jangan lupa like dan share atau subscribe kalau teman-teman belum ya. Mei pamit, Zen Pramana juga pamit. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.